Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Syafira dengan NIM 40118028 kelas Ekonomi Syariah A. Yang pertama saya akan bahas yaitu 3 konsep berkait. Dalam 3 konsep berkait, yang pertama yaitu terdapat pendahuluan. Dalam pendahuluan, yang pertama terdapat latar belakang masalah, yaitu suatu gejala atau masalah yang kemudian diuraikan berdasarkan fakta-fakta atau data-data hasil dari pra-penelitian, atau informasi yang berasal dari referensi ilmiah, seperti jurnal, hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan pengalaman pribadi. Untuk menunjukkan bahwa gejala atau fenomena itu disinyalir ada memang berdasarkan fakta, pengalaman, dan referensi, bukan persepsi penulis semata. Dalam latar belakang masalah juga memuat tentang mengapa dianggap masalah dan mengapa penting diteliti, dan apa dampaknya apabila masalah ini dibiarkan. Karakteristik masalah itu sendiri yaitu yang pertama mengganggu, mengancam, menyulitkan, dan menghambat. Kemudian dalam latar belakang masalah terdapat menguraikan bagaimana masalah tersebut seharusnya dipecahkan. Dan yang kedua yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Di dalamnya terdapat mengemukakan semua faktor yang teridentifikasi sebagai masalah. Tetapi yang diidentifikasi adalah faktor-faktor dan masalah-masalah yang terjangkau dan dikuasai peneliti saja. Kemudian, pilihlah beberapa faktor yang terjangkau oleh kemampuan ilmu peneliti dan menarik untuk diteliti. Dan yang selanjutnya, masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah sebaiknya diakhiri dengan tanda tanya, sebab diawali dengan kata tanya. Dan yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian ini tergantung pada jenis penelitian dan masalah yang akan diteliti. Dan yang terakhir, kegunaan penelitian. Dalam kegunaan penelitian terdapat kegunaan penelitian ilmiah, yaitu untuk memberi sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari. Dan yang kedua yaitu kegunaan praktis, yaitu kegunaan penelitian bagi dunia praktis di lapangan. Dan yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka berarti mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi bahan kepustakaan. Kajian pustaka juga bisa memberikan akses untuk membandingkan pokok masalah yang kita pilih dengan pokok masalah dan topik lain yang serupa. Manfaat kajian pustaka. Yang pertama yaitu peneliti akan memperoleh kepastian apakah masalah penelitian itu dapat memperoleh jawaban secara tuntas. Dan yang kedua yaitu peneliti akan menemukan berbagai masalah penelitian yang potensial untuk dikaji lebih lanjut. Dan yang ketiga merasa mantap dalam mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Dan yang selanjutnya sumber-sumber kajian pustaka. Yang pertama yaitu sumber primer. Sumber primer yaitu sumber langsung, dan yang kedua yaitu sumber sekunder, yaitu buku dan artikel. Dan yang ketiga yaitu sumber tersier, yaitu ensiklopedia, sumber referensi lainnya berupa cetak, grafis, video teks, ataupun bersumber dari online. Dan yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah hasil sintesis dari proses berpikir deduktif atau aplikasi dari teori dan induktif atau fakta yang ada atau empiris, kemudian dengan kemampuan kreatif, inovatif, menghasilkan konsep atau ide baru. Dan yang selanjutnya yaitu komponen studi pendahuluan. Penjelasan mengenai alur pikir, pemikiran topik, dan area riset berupa latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Di dalamnya terdapat latar belakang. Latar belakang ini menggambarkan secara utuh dan menyatu tentang tema masalah yang dikaji, mekanisme timbulnya masalah. Dan yang kedua, ruang lingkup dan batas riset, yaitu seperti penelitian kualitatif lebih cenderung mengakomodasi semua fenomena sosial yang tampak.
dan relevan. Dan yang ketiga, asumsi yang digunakan itu harus didasarkan atas kebenaran. Dan yang terakhir yaitu tujuan umum riset itu yang pertama untuk mencari suatu hal yang aktual, dan yang kedua yaitu mengembangkan apa yang ada, dan yang ketiga yaitu untuk menguji kebenaran. Dan yang kedua yaitu elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu, yaitu hasil penelitian yang sudah berhasil memperkaya hasanah pengetahuan yang ada, biasanya dilaporkan dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian. Dan yang ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang sebenarnya dapat diuji secara empiris. Dan yang selanjutnya yaitu komponen kerangka konseptual. Yang pertama yaitu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Kerangka konsep dapat berpijak pada kerangka teori yang sudah dibentuk sebelumnya. Kerangka teori biasanya lebih kompleks dari kerangka konsep karena tidak semua variabel dalam kerangka teori diangkat menjadi variabel penelitian. Dan yang kedua yaitu mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, atau bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri terpisah dari tema pokok penelitian. Kerangka konseptual memberikan petunjuk peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, yaitu menemukan pertanyaan mana yang harus dijawab oleh peneliti, serta bagaimana menggunakan prosedur empiris untuk menentukan jawaban yang sesuai dengan pokok tema penelitian. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Untuk mendeskripsikan teori yang dijadikan landasan, maka diperlukan adanya penelitian terdahulu. Kerangka teoritis perlu dikemukakan deskripsi teori dalam kerangka konseptual sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu komponen kajian pustaka. Yang pertama yaitu terdapat melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Kajian pustaka juga bisa memberikan akses untuk membandingkan pokok masalah yang kita pilih dengan pokok masalah dan topik lain yang serupa. Dengan demikian, peneliti dapat memposisikan diri dengan tepat di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Dan yang kedua yaitu menggunakan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan. Selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yang terakhir yaitu contoh kerangka konseptual. Di sini mengambil judul Agama dan Ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptualnya yang pertama yaitu kaitan antara agama dan perilaku ekonomi, serta yang kedua yaitu peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.